Selamat sore, masih bersama Dapur Kos, dapurnya anak kos. Nah, kita sore-sore ini ya, enaknya itu masakan-masakan yang pedas. Nah, yang pertama kita akan memasak yang pertama ayam rica-rica dengan bumbu khas dari saya sendiri ya. Terus yang kedua adalah tumisan brokoli. Dan yang ketiga adalah sambal, karena kalau kurang sambal itu kurang. Nah, sambalnya itu nanti sambal bawang dengan khas saya sendiri. Nah, kita akan memasak yang pertama itu ayam rica-rica dengan bumbu khas dari saya sendiri. Yang pertama itu bumbunya yaitu terutama itu pasti cabai. Nah, yang kedua itu adalah bumbu bawang putih. Dan yang ketiga itu ada bumbu-bumbunya, ada garam, roiko, gula, dan terakhir bawang goreng. Bawang goreng itu nanti ditaburkan di atasnya. Terus yang terakhir itu nanti ada cabai untuk taburan-taburan rica-ricanya agar pedas. Terus ini bukan intros ya, tapi ini bumbu instan. Nanti akan biar medok untuk bumbu-bumbu rica-ricanya. Ini kita akan memasak sama ayam. Ini ayam saya memakai paha ayam setengah kilo. Nah, selanjutnya yang pertama itu kita marinasi ayamnya biar nanti masuk bumbu-bumbunya di dalam ayamnya. Nah, sebelumnya saya sudah cuci tangan ya guys, jadi sebelum saya bikin video itu saya sudah cuci tangan. Nah, marinasi mungkin minimal itu 15 menit biar meresap dulu bumbu-bumbunya. Nah, selanjutnya kita akan bikin sambal, yaitu sambal bawang dari khas saya sendiri. Yang pertama itu bumbunya terutama itu pasti bawang, karena bawang itu namanya sambal bawang, kok gak ada bawangnya kan lucu juga kan. Pakai 4 siung, saya mau pakai 4 siung. Terus cabai itu saya pakai sesuai selera ya ini ya, saya memakai 10 cabai karena saya suka pedas. 10 cabai, kita pakai 10 cabai. Nah, saya kalau pakai sambal bawang itu ya, itu saya nggak memakai terasi karena terasi itu nantinya kegurihannya itu kurang khas dari sambal bawangnya. Terus garam, terus gula itu memakai setengah sendok teh juga. Terus roiko itu memakai setengah sendok juga. Nah, kita ulek ya guys untuk sambalnya sampai halus. Kehalusannya itu nanti sesuai selera teman-teman, karena kalau saya suka yang halus karena tidak terselilit ya kalau bahasa Jawanya. Nah, selanjutnya nanti kita menggoreng dulu untuk ditaburin ke sambalnya. Goreng minyak sudah ya, cukup 3 sendok makan. Terus dilanjutkan diulek lagi. Jadi segini untuk ukuran sambalnya, jadi gak terlalu kasar, gak terlalu halus. Nah, kita selanjutnya akan mengkonserangkan sereng. Pertama itu kita chopper dulu. Kita memakai 4 siung aja cukup. 4 siung bawang putih untuk ayamnya nanti. Kita proses membuat ayam rica-ricanya ya. Kita chopper. Cukup, kita masukkan bawangnya. Nah, ini bawangnya itu sampai harum, jadi gak usah sampai gosong. Kita pelankan apinya, jadi gak usah besar-besar. Sudah harum, kita lanjut masukkan bumbu instannya. Bumbu instannya saya memakai
satu cukup, karena nanti ada taburan cabai juga. Selanjutnya kita masukkan ayamnya. Nah, kita kancreng dulu sebelum kita masukin air ya. Kita kancreng dulu ayam yang kita sudah marinasi. Nah, kancreng sampai baunya itu smoky ya. Kalau bahasa gaulnya smoky. Bikin rica-rica ayam itu yang penting itu nggak pelit bumbu, karena kalau pelit bumbu kita pertama itu kurang, rasanya itu nggak medok, nggak keras, nggak nyes, jadi kudu medok. Oh, saya belum perkenalan juga ya, saya Dava, asli dari Kediri, Peh Kediri. Nah, peh itu apa? Peh itu bahasa Sambatane. Bumbunya kok kurang medok. Nah itu, jadi masak itu maupun anak kos maupun bunda-bunda yang di rumah itu, yang pertama itu bumbu, jangan pelit-pelit memakai bumbu. Ini kalau sudah smoky, kita masukkan air secukupnya, jangan terlalu banyak, tapi yang penting bisa meratakan bumbu ke ayamnya. Kita masukkan airnya, kita tunggu mungkin sampai 5 menit biar meresap. Nah, sebelum kita menunggu matang, karena 5 menit itu lumayan lama, kita memotong-motong bawang pre ya. Nah, cukup kita masukkan. Nah, ini kalau kita masukkan setelah 5 menit, kita masukkan bumbu nanti. Habis ini kita masukkan bumbu, menunggu 5 menit. Nah, nanti kita masukkan bawang pre-nya. Nah, selanjutnya kita, karena sudah 5 menit ya, kita masukkan bumbu-bumbunya. Yang pertama itu bumbu garam, yang kedua itu Royco, kisaran segini. Yang ketiga itu garam sekiranya segini. Terus selanjutnya kita masukkan bawang pre. Di bawang pre yang kita potong-potong tadi kita masukkan. Nah, karena kita menunggunya lumayan lama ya, 7 menit, kita lanjut karena kita masak itu 2 menu. Yang pertama itu menu rica-rica itu, terus yang selanjutnya itu menu tumisan brokoli dan wortel. Selanjutnya itu tadi saya masukin air dan sedikit garam untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari brokoli, karena brokoli itu kadang isinya juga itu ada set atau ular-ular yang di dalamnya. Ini saya sekitar 20 menitan itu sudah saya masukkan. Bumbunya nanti itu yang pertama itu pasti ada garam, Royco pasti, saus tiram. Nah, sebelum kita nanti memasak tumisan brokoli, kita sebelumnya memasaknya yaitu kita chopper dulu nanti. Ini kita chopper dulu sambil menunggu matangnya. 3 siung aja cukup. Kita chopper. Nah, sambil menunggu matang kita taburkan cabai biar hot masakannya. Kita taburin cabai sesuai selera ya cabainya, guys. Nah, ini sudah matang. Nah, kalau kita sudah matang, kita pelan. Kita masukin taburan bawang goreng. Nah, ini bentuknya kalau sudah matang untuk ayamnya ya. Kita masukkan ke wadahnya. Bentuknya matangnya. Nah, selanjutnya kita memasak tumisan, karena tadi agak dikat sedikit karena orahi
ngorahi wajannya itu jadi masih siji wajannya itu. Kita nyalakan kompornya, kita pelankan, kita masukkan minyak. Gak usah terlalu banyak, nanti gemuk. Saya sudah gemuk. Menunggu sampai panas. Sudah panas, kita masukkan. Terus selanjutnya kita masukkan brokoli. Jangan dimasukin dulu airnya, tapi brokolinya ditumis dulu sampai merata. Kita masukkan air sedikit, guys. Nah, kita masukkan bumbu sambil menunggu mendidih. Yang pertama itu bumbunya itu garam. Garam itu gak usah terlalu banyak. Royco setengah sendok teh. Gula. Selanjutnya itu saus tiram. Saus tiramnya itu gak usah terlalu banyak, tapi secukupnya, sesuai selera. Memakai setengah saus tiramnya. Sasetan ya saus tiramnya. Kita menunggu sampai mateng. Ini menunggu mateng biar kalau anak agama itu dar-der-dor. Jadi rasanya biar dar-der-dor. Ya teman-teman biar merasakan itu masakan sendiri itu biar enak. Jadi gak beli. Biasanya teman-teman saya itu kalau di perkuliahan itu biasanya beli dan menghabiskan. Jadi ngomong kuliah itu tuku isone. Entekne duit, ibu injal ibuke. Akhirnya kentekan duit bingung. Lek gak iso masak kan, nek mau iso masak itu 1 bulan. Saya iku nek aku iku saulan iku entek iku 200 cukup nek masak ya. Jadi 1 minggu 2 kali ayam. Terus lainnya itu tempe, tahu, tumisan lainnya. Dan next nanti kita masak daging maupun bahan-bahan lainnya. Jadi gak ayam terus. Nah, harapan saya ada channel ini, channel Dapur Kos, Dapur Anak Kos. Itu harapan saya itu biar teman-teman atau arek-arek, terutama arek-arek Malang, karena aku iki kuliah di Malang, Rek. Jadi arek-arek Malang itu ben gak tuku, akhirnya ngantekne duit, mending duitnya ku gitu rokok. Gitu ku buku ya dibaca iki gitu. Gitu ku rokok, gitu gue ngopi. Ngopi iku entek akeh, tuku mangan entek akeh. Jadi mangan ndek nggone Malang iku akeh-akeh regane rata-ratane 12.000 Rek. Awakmu iku 12.000 mau tukokne ayam iku seprapat iku wis entuk 3 ayam. Ku 9.000 mek seprapat. Bayangno Rek. Jadi seminggu 2 ayam, 2 ayam. Jadi seminggu iku mangan ping 7 ayam. Nah, saulan iku supaya tek iku tak toto. Tak toto iku entek iku sampai 200.000 murah. Iku Rek, wis dadi masakane. Nah, pokok aja lali sing tak omongi mau. Aja tuku ae, masak iki lanang aleman pengen mangan enak iku masak cek duitmu ora entek. Yang penting aja lali. Tak omongi barang mau. Dan keloro nih, aja lali like, comment, and share dan subscribe. Dapur Kos, dapurnya anak kos. Sering. Gu, lali aku. Mau pitik iku nggak godhog. Godhogan sik yo. Soalnya aku lalian. Akan mang brutu. Godhogan sik sepurane lho, Gu yo.